Pada kesempatan ini kita akan belajar untuk membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan, kita harus tahu terlebih dahulu pecahan dengan penyebutnya yang sama dan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jadi ada dua ya, pecahan dengan penyebut yang sama dan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Perhatikan pecahan berikut ini. Pecahan berikut ini, yang di atas atau angka yang di atas itu disebut sebagai pembilang dan angka yang di bawah disebut sebagai penyebut. Itu harus kita ingat ya. Simbol-simbol untuk membandingkan. Maka simbol seperti ini disebut sebagai lebih kecil ya, lebih kecil dari atau kurang dari. Maka untuk memudahkannya gampang, kalian kasih saja garis seperti ini, maka dia akan seperti huruf K, membentuk huruf K, maka kita baca lebih kecil dari. Jadi simbol seperti ini, maka dia lebih kecil dari. Yang kedua, jika simbolnya kebalikan dari yang tadi, yaitu menghadap ke kiri, ini untuk simbol lebih besar. Nah, untuk mudah mengingatnya, kasih saja garis, maka akan membentuk seperti huruf B. Kita baca lebih besar dari. Yang terakhir sama dengan. Kalian pasti sudah tahu semua ya. Sekarang kita coba dengan penyebutnya yang sama, yaitu pecahan dengan penyebut sama, yaitu 1/4 dengan 3/4. Perhatikan, pecahan berikut memiliki penyebut sama, yaitu sama-sama angka 4. Jika penyebutnya sama, maka bandingkan saja angka pembilangnya, yaitu kita bandingkan angka 1 dengan angka 3. Maka kita dapatkan angka 1 ini lebih kecil daripada 3. Maka dapat 1/4 lebih kecil dari 3/4. Ya. Selanjutnya, contoh nomor 2. 2/3 kita bandingkan dengan 1/3. Penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 3. Maka kita tidak perlu bersusah-susah ya. Kita lihat saja pembilangnya. Pembilang di sebelah kiri 2, pembilang di sebelah kanan 1. Maka 2 lebih besar daripada 1. Nah, jika ditulis 2/3 lebih besar dari 1/3. Sekarang dengan penyebut yang berbeda. Perhatikan 1/3 dengan 2/4. Nah, ini adalah pecahan penyebutnya berbeda. Jika penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya. Jadi tidak boleh langsung kita hitung. Kita samakan dulu penyebutnya. Caranya, 1/3 ini kita tulis dulu. 1/3 kita kalikan dengan penyebut yang kedua, yaitu angka 4. Ya, kita kalikan 1 kali 4 ya, yang di atas kita kali, yang di bawah juga kita kali, berarti 1 kali 4, yang di bawah juga 3 kali 4. Ingat, jadi kita kalikan dengan penyebutnya yang kedua, yaitu 4, sama dengan 1 kali 4 sama dengan 4, 3 kali 4 sama dengan 12. Yang berikutnya, tadi kita sudah 1/3, sekarang 2/4 kita tulis di sini. 2/4 kita kalikan ya, 2 kita kalikan, 4 juga kita kalikan. Kita gantian, tadi 1/3 kita kalikan dengan 4, sekarang 2/4 ini kita kalikan dengan 3, yaitu di sini kita kali 3, di bawah juga kali 3. Maka didapat 2 kali 3 sama dengan 6, 4 kali 3 sama dengan 12. Maka hasilnya adalah 6/12. Jadi di sini kita bisa perhatikan 4/12 dan 6/12. Sudah berubah ya. 1/3 berubah menjadi 4/12. 2/4 berubah menjadi 6/12. Sama penyebutnya ya. Berarti penyebutnya sudah sama. Ingat, jika penyebutnya sudah sama, maka bandingkan angka pembilangnya. Kita lihat saja sekarang pembilangnya. Pembilang yang di sebelah kiri 4, di sebelah kanan 6. Maka 4 lebih
kecil daripada 6. Maka hasilnya adalah 1/3 lebih kecil dari 2/4. Nah, ini adalah cara yang biasa dipakai ya, dengan cara untuk membandingkan pecahan yang berbeda ya. Kita gunakan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sekarang kita coba dengan cara yang kedua, yaitu dengan mengalihkan silang. Yang kita kali silang itu adalah penyebut ya, bukan penyebut. Pembilang yang pertama kita kalikan dengan penyebut yang kedua, yaitu 1 kali 4. Pembilang yang pertama kita kalikan dengan penyebut yang kedua, yaitu 4, sama dengan 4. Dan pembilang yang kedua, ya ini 2, kita kalikan dengan penyebut yang pertama. Artinya kita kali silang 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, kalau sudah begini, tinggal kita lihat saja di sebelah kiri itu hasilnya adalah 4, di sebelah kanan hasilnya 6. Dari sini kita langsung bisa bandingkan, 4 lebih kecil daripada 6. Maka didapat 1/3 lebih kecil daripada 2/4. Nah, itu adalah cara silang. Sehingga kalau dituliskan 1/3 itu lebih kecil dari 2/4. Contoh soal berikutnya, 2/3 dibandingkan dengan 1/5. Kita bisa lihat penyebutnya berbeda, maka kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu menyamakan penyebut. 2/3 kita tulis ulang, 2/3 ini kita samakan penyebutnya. Yang di atas kita kali, di bawah juga kita kali. Kita kalikan dengan berapa? Kita kalikan dengan penyebut yang kedua, yaitu 5. Di sini kita kali 5, di sini juga kita kali 5. Maka 2 kali 5 sama dengan 10, 3 kali 5 sama dengan 15. Ini adalah pecahan yang pertama. Sekarang pecahan yang kedua, 1/5. Kita pindahkan, kalikan. Yang di atas juga kali, di bawah juga kali. Kita kalikan dengan yang mana? Gantian. Tadi sudah kali 5, sekarang kita kalikan dengan 3. 1 kali 3, 5 kali 3. Hasilnya 1 kali 3 itu adalah 3, 5 kali 3 adalah 15. Maka sudah berubah ya. 2/3 itu berubah menjadi 10/15. Dan 1/5 berubah menjadi 3/15. Perhatikan di sini, pecahan ini sudah memiliki penyebut sama, yaitu sama-sama 15. Jikalau penyebutnya sudah sama, yang perlu kita perhatikan sekarang pembilangnya. Pembilangnya di sebelah kiri 10, di sebelah kanan 3. Maka 10 lebih besar daripada 3. Maka kita tinggal pindahkan ke sini. 2/3 lebih besar daripada 1/5. Nah, bagaimana nak? Itu adalah cara yang pertama. Sekarang kita coba dengan cara kedua, yaitu dengan mengalihkan silang. 2/3 dengan 1/5 tadi ya. Ingat caranya bagaimana? Ya, pembilang pertama kita kalikan dengan penyebut yang kedua, yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. Dan pembilang yang kedua kita kalikan dengan penyebut yang pertama, yaitu 1 kali 3 ya, sama dengan 3. Nah, fokus kita sekarang adalah di sebelah kiri itu nilainya 10, di sebelah kanan adalah 3. Berarti 10 lebih besar daripada 3. Maka kita pindahkan di sini. 2/3 lebih besar dari 1/5. Contoh berikutnya, 5/7 dengan 3/4. Nah, ini kita coba dengan cara mengalihkan silang ya. Kita coba dengan mengalihkan silang langsung. 5/7 dan 3/4. Ingat caranya adalah pembilang pertama kita kalikan dengan penyebut yang kedua. 5 kali 4 sama dengan 20. Selanjutnya, pembilang yang kedua kita kalikan dengan 7. Di sini tulis 3 kali 7 sama dengan 21. Nah, sekarang kita sudah lihat di sebelah kiri hasilnya 20, di sebelah kanan hasilnya 21. Berarti kita sudah bisa bandingkan
20 itu lebih kecil daripada 21. Maka didapatkan lambangnya seperti ini karena lebih kecil. Maka 5/7 lebih kecil daripada 3/4. Nah, anak-anak, itu dia ya untuk materi kita tentang pecahan. Semoga anak-anak bisa mencoba di rumah. Yang paling utama adalah terus berlatih, karena kalau kita berlatih, kita pasti akan bisa. Sampai jumpa anak-anak.